Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan. Selamat hari, selamat melayani, dan selamat beribadah. Bersyukur pagi hari ini kita boleh datang di hadirat Allah yang Kudus. Kita beribadah online bersama dengan Grace Ministry Church dimanapun saudara saat ini berada. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh sikap hormat, tertib, namun juga penuh sukacita. Kita menghadap hadirat-Nya untuk memuji, memuliakan namanya, mengagungkan namanya, mendengarkan pemberitaan firman Tuhan untuk mengerti maksud dan kehendak-Nya, memberikan persembahan, dan juga kita naikkan kepada syafaat kita. Biarlah kita dengan hati yang penuh sukacita datang kepada Tuhan. Apapun yang menjadi beban persoalan yang kita hadapi saat ini, mari kita tetap beribadah, berbakti kepada Tuhan. Kita melakukannya dengan penuh sukacita. Hari demi hari begitu banyak berkat-berkat Tuhan, begitu banyak kebaikan Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kita. Biarlah kita menghitung setiap berkat kebaikan Tuhan atas hidup kita, pemeliharaannya, perlindungannya, kasih setianya yang selalu melingkupi hidup kita beserta seluruh keluarga besar kita. Mari sebelum kita masuk dalam ibadah online, saya mengundang saudara-saudara sekalian untuk bersaat teduh, mohon pimpinan Roh Kudus mempersiapkan diri, datang kepada Tuhan dengan penuh hormat, tertib, dan penuh ucapan syukur. Mari kita bersatu, kita berdoa kepada Tuhan. Amin. Mari kita awali ibadah online pada pagi hari ini dengan melihat firman Tuhan dari Efesus pasal 5 ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Kita mulai ibadah online pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian bagi Allah yang mulia, sebab memang hanya bagi Dia sembah, puji, syukur, dan hormat kita naikkan. Kita pujikan bagi Allah yang mulia. Yang
habiskan ibadah online pada pagi hari ini. Ibadah online pada pagi hari ini diadakan di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, yang tak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Hari demi hari, waktu demi waktu, pemeliharaan Tuhan atas hidup kita, bahkan atas seluruh keluarga besar kita, sungguh nyata. Dia tidak pernah meninggalkan kita pada saat kita terpuruk, pada saat kita mengalami problem, kesukaran, apapun itu. Maka marilah kita bersama-sama memuji besar dan keajaibannya. Besar dan ajaib segala karyanya, Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalannya, Dia adalah Raja segala bangsa, Raja di atas Raja. Mari kita pujikan besar dan ajaib. Biarlah hati kita terus dari hari ke hari memuji dan memuliakan kebesarannya. Mari kita datang kepada Tuhan, kita naikkan doa ucapan syukur, pengakuan dosa, pemberitaan firman yang akan kita dengar sebentar lagi. Kita juga berdoa untuk persembahan yang kita persiapkan dan akan kita berikan. Dan juga kita naikkan pokok-pokok doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Kami memuji, mengagungkan kebesaran nama-Mu. Betapa kami bersyukur ya Tuhan. Begitu banyak kebaikan Tuhan yang kami terima. Bahkan seringkali kami melupakan kebaikan-Mu. Atau menganggap sepintas lalu. Bapa, kami mengucap syukur untuk berkat-berkat baik itu berupa jasmani maupun rohani. Kami ucap syukur untuk makanan, minuman, keuangan, bahkan berkat-berkat rohani yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami makin hari makin mengenal Allah yang benar, makin lapar dan haus akan firman Tuhan. Bahkan kami digerakkan, diberikan kekuatan, kemauan, dan kemampuan untuk menjadi pelaku firman yang hidup, untuk melayani Tuhan, untuk menjadi berkat di dalam setiap aktivitas kami, kegiatan kami hari bersehari. Bapa, kami sungguh bersyukur buat semua kebaikan-Mu itu. Pagi hari ini kami datang di hadirat-Mu yang Maha Kudus, dengan segala keberadaan kami yang semuanya terang benderang di hadapan-Mu. Kami bersujud dan mengaku atas segala dosa-dosa dan pelanggaran kami, baik dalam pikiran, hati, kehendak, kata-kata, sikap,
motivasi, perbuatan, dan semuanya terang benderang di hadapan-Mu. Tidak ada satupun dosa pelanggaran kami yang sanggup kami sembunyikan di hadapan-Mu. Engkau Maha tahu, Engkau Maha kuasa, Engkau Maha adil. Bapa, kami mengaku berdosa, bersalah di hadapan-Mu. Kami mohon kemurahan-Mu, kiranya darah Kristus yang sudah tercurah di atas kayu salib di Golgota membasuh kami satu persatu, sehingga melayakkan kami, sekalipun kami dalam ibadah online yang sederhana pada pagi hari, kami boleh dilayakkan untuk bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu, teristimewa untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mau diubahkan, kami mau menjadi pribadi yang baru. Dan kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, buatlah kami mengerti maksud dan kehendak-Mu. Dan terutama Engkau berkati hamba-Mu yang telah mempersiapkan firman Tuhan, tambahi, ubahkan, arahkan segala yang Dia sampaikan, biarlah semuanya itu adalah kebenaran yang datang daripada-Mu. Tidak hanya berhenti di situ ya Tuhan, tetapi kami mau diubahkan menjadi pribadi yang baru, menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang sanggup melakukan firman Tuhan, melaksanakan amal agung, mengerjakan pemberitaan Injil, bahkan melakukan pelayanan di tempat dimanapun Tuhan tunjukkan kami dan tempatkan kami. Bapa di surga, biarlah Roh Kudus menguasai kami sedemikian rupa, sehingga kami mengerti maksud dan kehendak-Mu melalui firman yang akan diberitakan saat ini. Dan Kau kuatkan kami di dalam mendengar pemberitaan firman-Mu dari segala macam serangan setan, iblis dalam bentuk apapun, baik itu koneksi internet, baik itu handphone ataupun laptop kami masing-masing. Dan jangkau kami masing-masing ya Tuhan, keluarga besar kami masing-masing untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami juga berdoa untuk persembahan yang akan kami berikan, yang akan kami persiapkan. Ya, Kau juga memberkati persembahan kami dan menolong agar pengelolaannya khusus dipakai untuk memprioritaskan dan memuliakan nama-Mu, meninggikan Engkau. Berkati tangan-tangan yang mengelolanya ya Tuhan. Kau berikan hikmat, Kau berikan kemampuan, sehingga bukan hanya mengendalikan benda-benda yang mati, tetapi melalui persembahan yang dipersiapkan oleh jemaat-Mu, nama-Mu makin ditinggikan, nama-Mu makin dimuliakan. Bahkan Kau pakai kami yang mampu ya Tuhan untuk menolong sesama kami, menjadi saluran berkat bagi mereka, dan tidak berdiam diri untuk menikmati segala kemewahan kami, segala berkat yang telah Kau berikan, karena Kau memberikannya untuk memberikan kami tanggung jawab untuk menjadi saluran berkat bagi Tuhan, sehingga mereka juga bisa memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, kami tidak lupa berdoa untuk seluruh hamba Tuhan di muka bumi ini, khususnya di Indonesia, baik itu para hamba Tuhan, pendeta, para pastor, para penginjil, para misionaris, bahkan mereka yang melayani secara awam. Kami berdoa, biarlah pada pagi hari ini, pada hari ini, baik pagi, petang, maupun siang, firman Tuhan boleh diberitakan dengan sungguh-sungguh, dan terjadi kebangunan rohani di Indonesia, khususnya tempat-tempat yang masih belum mengenal Injil. Bapa, biarlah Kau mengutus kami untuk ke sana, untuk memberitakannya, dan beri kami hati yang tunduk, hati yang sukacita saat Kau memanggil, saat Kau memilih kami untuk diutus ke tempat tersebut. Bapa di surga, kami tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk para pemimpin. Biarlah Kau terus memberikan hikmat, bimbingan, tuntunan,
khususnya Roh Kudus memberikan nikmat kepada para pemimpin kami, agar mereka bekerja dengan takut akan Tuhan, mengingat korupsi yang saat ini yang merajalela di mana-mana. Tuhan, kami mohon kemurahan, Kau pertobatkan mereka satu persatu, agar hanya mementingkan kesejahteraan, kesentosaan bangsa dan negara rakyat Indonesia. Bahkan kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang Kau tempatkan di dalam pemerintahan, Kau pakai mereka supaya menjadi teladan untuk bekerja dengan takut akan Tuhan. Kami tidak lupa juga berdoa untuk berbagai macam bencana alam, baik itu tanah longsor, banjir di mana-mana. Bapa kiranya Kau berbelas kasihan terhadap kami, terhadap mereka yang mengalami bencana alam. Bila mereka Kau sadarkan bahwa Kau mempunyai maksud atas setiap bencana ini, Kau berkati para pejabat instansi yang berwenang untuk mengatasi dan bekerja sebaik mungkin sehingga bencana alam ini bisa diatasi dengan baik. Dan pakai kami ya Tuhan, khususnya gereja, untuk menyalurkan berkat-Mu bagi korban, supaya mereka mengingat bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang penuh kasih. Dan kiranya Kau salurkan kasih setia melalui kami anak-anak-Mu untuk menjadi saluran berkat bagi mereka. Bapa di surga, kami juga tidak lupa berdoa untuk jemaat-Mu yang pagi hari ini, yang saat ini mengalami kelemahan, sakit penyakit, lemah tak berdaya, apakah di rumah sakit ataupun di rumah-rumah. Kami mohon belas kasihan-Mu agar Kau menjamah mereka, memulihkan apapun yang menjadi sakit penyakit mereka, baik itu jasmani maupun rohani. Biarlah mereka dipulihkan dan keluarganya juga diberikan pengharapan, penghiburan, dan kekuatan untuk memenuhi kebutuhan penyembuhan mereka. Dan dengan kesembuhan ini mereka bersukacita melihat kebaikan Tuhan yang luar biasa. Dan pakai saudara-saudara kami yang telah dipulihkan ya Tuhan untuk menjadi hamba-hamba-Mu yang setia. Kami tidak lupa juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini mengalami kemerosotan ekonomi, keterpurukan, bahkan kebangkrutan total habis-habisan. Bapa, biar kasih setia-Mu juga melingkupi mereka, memberikan hikmat apa yang harus mereka kerjakan, apa yang harus mereka lakukan, sehingga mereka boleh dibangkitkan, boleh dibangunkan, dan memakai berkat ekonomi yang sudah dipulihkan oleh Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa secara khusus untuk kakak Mas Adi yang sudah menerima diri untuk dibaptis, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Kami titipkan dia ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus melalui dia untuk terus tekun mempelajari firman Tuhan. Bahkan Kau tuntun kemana harus beribadah, kemana harus melayani. Dan berkatilah keluarga besarnya, anak-anaknya, suaminya. Kami juga berdoa untuk suaminya, supaya Tuhan juga mempertobatkan dia dan juga memberikan dia dibaptis, percaya sepenuhnya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, juga anak-anaknya dan keluarga yang dipulihkan. Kami serahkan sepenuhnya kepada tangan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Mas Adi beserta seluruh keluarganya di dalam pelayanan, di dalam apapun yang dia hadapi saat ini. Biarlah kasih setia Tuhan selalu menyertai dia. Berkati tempat di mana dia bekerja dan Tuhan utus. Secara khusus kami juga berdoa untuk saudara Theo yang puji syukur Tuhan memberikan kesempatan untuk diterima di ETS. Dan di sisi lain dia juga rindu untuk
berkuliah di Jepang, Korea, ataupun Australia. Dia tidak tahu harus memutuskan di mana. Biar Roh Kudus melalui dia memberikan pengertian kemana Engkau menghendaki dia untuk belajar. Dan kami serahkan ya Tuhan anak-anak kekasih-Mu ini, masa depannya seutuhnya ke dalam tangan-Mu, terutama imannya ya Tuhan. Biar Roh Kudus terus membimbing dia, menguatkan imannya. Kami berdoa juga untuk keluarga besarnya. Biar ya Tuhan Engkau berkati pekerjaan dan usaha daripada bapaknya, Bapak Novi, yang juga mungkin akan bekerja di luar negeri lagi, apakah di Arab Saudi atau di Australia. Kami tidak tahu ya Tuhan, terbaik Engkau telah merancangkan segala sesuatu yang terbaik. Dan biarlah keluarga ini terus Tuhan berkati, terus Tuhan sertai di dalam pelayanannya, di dalam pekerjaannya, di dalam mengenal juru selamatnya. Bapa di surga, kami serahkan seluruh jemaat-Mu yang saat ini juga mengalami kemerosotan iman, ingin undur dari Tuhan, ingin undur dari gereja, ingin undur dari pelayanan. Mari ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan keteguhan kepada mereka, imannya dibangunkan sedemikian rupa sehingga mereka kembali lagi mengikut Tuhan dan melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Kami tidak lupa juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini bersuka cita menikmati rumah baru, menikmati mobil baru, menikmati ulang tahun, baik itu pernikahan ataupun hari jadi mereka. Bapak, kiranya Kau genapkan sukacita mereka, dan Kau ingatkan mereka bahwa semuanya itu karena anugerah-Mu. Bapak di surga, inilah seru dan doa kami yang kami alaskan di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita pujikan pujian mulia, sembah Raja mulia. Kita pujikan, kita nyanyikan dengan penuh sukacita pujian ini. Mulia, segalanya mulia. Bagi Yesus segala hormat, sembah puji.
siapkan hati dan pikiran kita mengikuti pemberitaan firman Tuhan. Kita persiapkan firman Tuhan dari Perjanjian Baru. Kita buka Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Hari ini kita akan menggali firman Tuhan, membaca merenungkan firman Tuhan tentang kasih dan pengampunan tanpa batas. Jadi tentang perumpamaan hamba yang jahat. Matius 18 ayat 21 sampai 35. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni engkau jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual, beserta istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Al-Kuju sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Saudara yang dikasihi Tuhan, dua kata kasih dan pengampunan adalah ciri yang paling menonjol di dalam kekristenan. Mengaku pengikut Kristus harus ada dua ciri yang menonjol ini. Tuhan Yesus mengasihi orang berdosa, maka kita pun harus mengasihi orang lain juga. Tuhan Yesus mengampuni, maka kita harus juga mengampuni. Pengampunan itu tidak mudah, apalagi terhadap orang yang paling kita benci, karena pernah berbuat salah atau menyakiti kita. Sekali lagi, pengampunan itu tidak mudah. Ngomong itu mudah, saudara, tetapi maafkan itu tidak mudah. Bahkan terhadap orang yang paling kita benci karena dia telah menyakiti kita, mungkin secara tidak sadar kita lebih banyak mengumpat daripada memberkati dia, daripada mendoakan dia. Mudah-mudahan disambar geledek, ditabrak tronton, mudah-mudahan bangku kita bisa-bisan dan lain-lain, berbagai macam sumpah serapah yang mungkin secara tidak sadar pernah kita lontarkan.
Bahkan kita berharap mudah-mudahan ditimpa sakit, penyakit turun-temurun. Tidak akan menemui damai di dalam hidupnya. Dan berbagai rupa-rupa sumpah serapah yang adalah sampah bagi diri kita sendiri. Lebih baik kita mendoakan mereka, kita memberkati mereka. Lepaskan pengampunan kepada mereka yang telah melukai kita, yang telah menyakiti kita, yang telah mungkin merugikan kita sampai habis-habisan dan sebagainya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, buang sampah-sampah hati itu pada tempatnya. Buang semuanya itu jauh-jauh. Ganti isi hati kita dengan sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan. Bahkan atas sakit penyakit, duka cita, kerugian, habis-habisan, tekanan hidup yang Tuhan izinkan semua itu kita alami. Sambut semuanya dengan sukacita dan bersyukur kepada Tuhan. Kita tahu bahwa segala sesuatu dikerjakan bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya kepada Dia. Kalau kita termasuk orang yang percaya kepada Dia, janji itu berlaku buat kita. Untuk membuat kita berbagai macam problem, persoalan, kesukaran hidup yang kita hadapi saat ini, untuk membuat kita makin dekat kepada Tuhan, makin bersandar kepada Tuhan, makin hanya berharap kepada Dia, makin mengenal dan makin mengandalkan Dia. Bicara tentang pengampunan, kalau kita mengandalkan kekuatan diri sendiri, kita pasti gagal. Kita akan frustasi. Mungkin bisa sampai depresi yang berkepanjangan. Tetapi kalau kita mengandalkan kekuatan dari Tuhan, maka kita akan dimampukan untuk memaafkan, untuk mengampuni orang lain maupun diri sendiri. Dosa pelanggaran kita di hadapan Tuhan yang Maha Kudus itu, yang Maha Tahu itu begitu banyak. Dan kita ini hitam legam di hadapan Allah Bapa yang Maha Kudus. Sehingga kita ini sungguh-sungguh membutuhkan Juru Selamat, sungguh-sungguh membutuhkan Yesus. Tidak peduli siapa saudara, raja sekalipun, presiden sekalipun, perdana menteri sekalipun, apalagi gubernur, bupati, camat, lurah, dan yang posisinya kecil. Bertobatlah dari arogansi karena jabatan saudara. Tuhan tahu dosa-dosa sampai yang terkecil yang ada di dalam hati kita. Sekalipun mungkin orang lain tidak tahu. Sekalipun begitu rapi menyembunyikannya dari orang lain, tapi Tuhan tahu. Kita lihat di awal-awal firman Tuhan tadi, datanglah Petrus kepada Yesus. Kita melihat teladan dari Petrus. Dia datang kepada Tuhan untuk bertanya. Dan seperti Petrus, kita juga bisa datang kepada Tuhan dengan menggali, membaca, merenungkan firman Tuhan, supaya kita makin hari makin mengerti maksud dan kehendak Tuhan melalui firman-Nya. Kita lihat ya bagaimana karakter Petrus, Rasul Petrus ini. Petrus yang memiliki temperamen dasar sanguin. Kekuatannya yaitu ramah dan pandai berbicara. Dan Tuhan memperlengkapi Petrus sehingga memiliki kepandaian untuk berkhotbah, mengukir sejarah berdirinya gereja mula-mula. Petrus adalah seorang yang sederhana, namun giat di dalam kerja dan melayani Tuhan. Ia murah hati, jujur, polos seperti anak kecil, dan amat dekat dengan Tuhan Yesus.
Namun Petrus juga seorang yang penakut, seorang murid yang pernah menyangkal Yesus, namun dipulihkan. Di sini kita melihat dia bertanya tentang pengampunan. Berapa kali harus mengampuni jika ada orang yang berdosa kepada dirinya? Dosa adalah pelanggaran cinta kasih terhadap Tuhan atau sesama yang dapat mengakibatkan terputusnya hubungan antara manusia dan Allah. Dan kita lihat jawaban Tuhan Yesus. Dengan tegas Tuhan Yesus menjawab bahwa mengampuni itu tidak terbatas, tak terbatas. Ia memberi perumpamaan hamba-hamba yang dibebaskan tentang Tuhan. Hambanya itu sujud memohon. Mari kita renungkan, apakah kita datang kepada Tuhan dengan bersujud, mohon ampunan atas dosa-dosa kita terlebih dahulu, ataukah kita hanya mengenal doa-doa permintaan, bahkan perintah-perintah supaya Tuhan menuruti apa yang kita mau. Seringkali kita melakukan Tuhan tidak lebih dari seperti jin lampu Aladin yang harus menuruti kemauan dan kemampuan kita. Setan bisa melakukan semuanya itu supaya kita memperlakukan Tuhan dengan cara dan motivasi yang salah. Maka jangan buru-buru kita mengucap syukur haleluya atas apa yang kita minta. Kita harus sadar bahwa apapun yang kita minta, yang Tuhan berikan adalah yang sesuai dengan maksud dan kehendak-Nya. Karena Dia Maha Tahu, karena Dia Maha Kuasa. Saudara-saudara kekasih, sekalipun kita berbuat salah kepada sesama, dosa itu yang kita lakukan itu berdosa kepada Tuhan, melanggar kekudusannya, menyimpang dari firman-Nya, tidak sesuai atau tidak selaras dengan firman-Nya. Maka pada saat Roh Kudus menegur kita melalui hati nurani kita, jangan sepelekan. Dosa-dosa itu bisa membuat renggang relasi kita dengan Allah. Dan hanya Yesus satu-satunya perantara kita kepada Bapa di surga. Hanya Yesus yang membuat kita dilayakkan oleh Bapa di surga. Dikatakan di situ Tuannya melunaskan hutangnya. Kasihnya begitu besar hingga merelakan anaknya yang tunggal untuk disalib, untuk kita yang berdosa. Juru selamat untuk orang yang selamat. Saudara percaya pada juru selamat, saudara memiliki juru selamat, saudara memiliki anugerah keselamatan itu. Saudara menolak Yesus, saudara menolak anugerah keselamatan itu. Bapa melihat salib pengorbanan Yesus yang ada di dalam diri setiap orang percaya. Kalau Dia memberikan kasih-Nya yang begitu besar, maka kita pun yang sudah ditebus harus berbuat kasih kepada sesama juga. Kasih yang begitu besar adalah dengan memberitakan Injil salib Kristus, kabar baik yang bernilai kekekalan itu kepada sesama manusia. Karena di sanalah kasih Tuhan dinyatakan kepada orang berdosa. Dan itu nilainya adalah kekekalan. Lebih bernilai dari apapun yang paling bernilai di muka bumi. Jauh lebih bernilai ketimbang kebaikan apapun yang kita berikan kepada sesama yang nilainya sementara. Apakah itu uang, pertolongan kita di masa
di saat-saat mereka mengalami kesukaran, apakah pertolongan jabatan, posisi kedudukan, semua itu hanyalah sementara. Namun demikian, sebagai orang yang sudah ditebus, kita bisa berbagi kasih kepada sesama menjadi saluran berkat bagi sesama. Tentu kita juga harus berbuat kasih terhadap orang yang membutuhkan, karena kita masih hidup di dunia ini. Tetapi bagaimanapun itu tidak sebanding dengan Injil salib Kristus yang bernilai kekekalan. Setelah diampuni tuannya, didapati teman-temannya hamba itu tidak berlaku demikian kepada temannya yang lain, sampai dia dipenjara. Kawan-kawan lainnya melaporkannya kepada tuannya itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau teman-temannya saja melaporkan hamba yang jahat itu, yang tidak mau melepaskan pengampunan kepada temannya, apalagi Tuhan yang Maha Tahu saat ini. Tuhan tahu apakah kita mengampuni orang lain atau tidak. Saat kita tidak mengampuni, atau sulit mengampuni, atau belum mengampuni orang lain, Tuhan tahu. Di situ dikatakan ia dianggap sebagai hamba yang jahat, karena tidak melepaskan pengampunan kepada orang lain, atau tidak mengampuni orang lain. Padahal dia sudah diampuni. Mendengar itu, tuannya marah. Tuannya kemudian menyerahkan hamba yang jahat itu kepada Al-Quju. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Bapa di surga juga tidak akan mengampuni jika kita masing-masing tidak mengampuni saudara-saudara kita dengan segenap hati. Dan firman Tuhan hari ini berbicara tentang kasih dan pengampunan yang tak terbatas. Kita yang sudah beroleh pengampunan dari Tuhan harusnya juga mengampuni sesama manusia. Kita mengampuni bukan karena kita baik, tapi kita mengampuni karena Tuhan itu sungguh baik. Dan pengampunan Tuhan tak terbatas. Namun demikian jangan menyalahgunakan kasih setia Tuhan, pengampunan Tuhan. Maka kita pun harus meneladani kasih Tuhan yang tak terbatas dengan tidak menyalahgunakan kasih itu. Sekali lagi, kasih dan pengampunan. Melalui Matius 18 ayat 21 sampai 30 di sini, ayat 21 sampai 35 di sini. Kita menemukan betapa teks ini menekankan pentingnya pengampunan di dalam kehidupan orang percaya. Saudara sudah beroleh pengampunan dari Tuhan, maka lepaskan pengampunan pada orang lain. Orang Kristen harus mengampuni sesama seperti yang telah diampuni oleh Allah di dalam Kristus yang telah mati bagi dosa-dosanya, seluruh dosa-dosanya di atas kayu salib. Sikap penuh kasih dan pengampunan harus menjadi ciri utama orang Kristen, sebagaimana Allah telah memberikan pengampunan kepada mereka. Kasih dan pengampunan tanpa batas. Ini adalah ajaran Yesus tentang pentingnya pengampunan yang tidak terbatas dalam hubungan kita antar sesama. Perumpamaan tentang hamba yang diampuni oleh tuannya, namun tidak mau mengampuni rekan hambanya yang berhutang kepadanya. Kita bisa belajar sebagai orang Kristen,
harus mempraktekkan kasih dan pengampunan yang tanpa batas, sebagaimana yang telah Allah lakukan kepada kita. Jadi sekali lagi pentingnya pengampunan dalam konteks hubungan antar sesama dan dengan Allah, supaya kita dipertemukan dengan Bapa di surga melalui Yesus Kristus, dan kita juga hidup di dalam damai dengan sesama melalui pengampunan yang telah Tuhan lepaskan kepada kita, dan kita melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah dan menyakiti kepada kita. Kasih dan pengampunan yang sejati itu harus berasal dari pemahaman akan kasih Allah yang melimpah kepada kita. Bagaimana kita bisa mengerti semuanya itu kalau kita tidak rajin menggali, membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan dengan benar. Pengampunan tidak hanya merupakan tindakan yang luar biasa, tetapi juga suatu kebutuhan yang mendalam dalam kehidupan spiritual orang percaya. Karena pengampunan merupakan bagian dari karakter Kristus yang harus tercermin dalam kehidupan kita. Yang dibebaskan hutangnya, dialah yang paling bersyukur. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sadar betapa besar dosa dan pelanggaran kita di hadapan Allah yang Maha Kudus dan Maha Tahu? Supaya kita bisa mengingat dosa dan pelanggaran kita sendiri di hadapan Allah, dan juga dosa dan pelanggaran orang yang telah menyakiti kita sebagai sesama orang berdosa. Lepaskan pengampunan kepada orang yang berdosa kepada kita, betapapun beratnya itu. Tuhan sudah mengampuni semua dosa-dosa saudara. Dosa-dosa yang dulu, masa lalu, dosa-dosa yang sekarang, dan yang akan datang yang kita belum tahu akan jatuh di mana. Kristus telah bayar lunas di atas kayu salib. Maka ampunilah juga seorang akan yang lain. Bila kita tidak mampu, tidak kuat, mungkin saking beratnya untuk mengampuni dia yang telah melukai kita, yang telah menyakiti kita, minta kekuatan dari Tuhan untuk mampu melepaskan, memberikan pengampunan kepada dia. Kalau saudara memohon, berdoa untuk minta sabar, ujiannya ya tentu saja orang yang paling menyakiti kita, yang paling benci, yang paling nyebelin. Pengampunan total, sebagaimana Tuhan sudah mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita, itu harus terus kita ingat. Kita pun bahkan mungkin dosa pelanggaran kita di hadapan Allah mungkin jauh lebih besar dari orang yang menyakiti kita. Sekali lagi, Matius 18 ayat 21-35 ini mengajarkan kepada kita pentingnya mempraktekkan kasih dan pengampunan yang tanpa batas dalam kehidupan sehari-hari sebagai bukti dari kasih Allah yang telah kita terima. Kita telah diampuni, maka kita mampu mengampuni. Yang telah diampuni bisa mengampuni, bisa memaafkan, bisa berbuat kasih. Yang pernah dipulihkan bangkrut habis-habisan, bisa merasakan bagaimana tidak mempunyai apa-apa, dan juga menolong orang lain yang mengalami demikian. Kenakan kasih dan pengampunan mulai hari ini. Lepaskan pengampunan, berikan kasih yang tulus, supaya hidup kita dipulihkan Tuhan, supaya kita merasakan damai sejahtera yang luar biasa, pengampunan yang luar biasa,
di mana Tuhan telah mati berkorban bagi dosa-dosa kita. Maka kita pun harus melepaskan pengampunan kepada orang lain juga dengan kasih semata-mata karena cinta Tuhan. Karena melihat begitu besarnya kasih Tuhan melalui Yesus, maka kita bisa hidup di dalam kasih dan melepaskan pengampunan bagi orang lain, terutama orang-orang yang paling menyakiti kita, yang pernah melukai kita. Mari hidup di dalam kasih dan pengampunan di dalam Yesus. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur untuk firman pada hari ini. Berilah kekuatan kepada kami supaya kami boleh berbuat kasih dan melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang telah melukai kami, bahkan yang merugikan kami, yang membuat kami habis-habisan terpuruk dan sebagainya. Bapa, Engkau mengetahui dengan jelas sejelas-jelasnya hati dan pikiran kami, keterbatasan kami, ketidakmampuan kami dalam berbagi kasih dan melepaskan pengampunan. Oleh karena itu kami mohon kekuatan daripada-Mu ya Tuhan, supaya kami sanggup berbuat kasih dan melepaskan pengampunan, sebagaimana Engkau telah rela mati bagi dosa-dosa kami. Dan kiranya Engkau kuatkan kami untuk hidup di dalam anugerah-Mu, hidup di dalam kasih dan pengampunan. Di saat kami sulit untuk mengampuni, bahkan berdoa bagi mereka yang telah melukai kami, menyakiti kami, berbagai hari kami mohon padamu belas kasihan-Mu, bila kami juga bisa berdoa untuk mereka, supaya mereka juga Tuhan pulihkan, Tuhan bertobatkan dari tingkah laku baik, pikiran, perkataan, perbuatan yang telah menyakiti kami, yang telah melukai kami, dan kami mau mengampuni mereka, kami mau memaafkan mereka, bahkan kami mohon berkat untuk mereka. Terima kasih Tuhan atas kasih dan anugerah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita persiapkan persembahan kita. Kita merespon firman Tuhan dengan mempersiapkan persembahan kita, dan kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Sambil mengingat firman Tuhan dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sambil persembahan kita persiapkan, mari kita dengarkan pujian kuasa-Mu dan nama-Mu. See
kasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah online pada pagi hari ini. Mari kita pujikan kembali. Kita berikan segala hormat, pujian, dan sembah hanya kepada Allah Tritunggal di tempat yang maha tinggi. Mari kita pujikan Doksulu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah online pada pagi hari ini sudah selesai. Silakan saudara untuk bersaat teduh, mengucap syukur kepada Tuhan. Hari ini tidak ada pengumuman. Ibadah online selesai. Terima kasih. Tuhan memberkati.